Halo sahabat Arta Tama, berjumpa lagi di channel Arta Tama TV. Sahabat Arta Tama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Tren gaya hidup yang akan merajai tahun 2024. Menurut sebagian orang, gaya hidup modern bisa mencakup petualangan baru yang tak jarang melibatkan kesenangan dan memerlukan budget lebih demi pengalaman unik. Contohnya traveling, jalan-jalan, dan menonton konser. Sebuah studi dari Visa bertajuk Green Shoots Radar yang melibatkan 700 responden perempuan dan pria berusia 18-65 tahun menunjukkan, orang Indonesia menyukai dua aktivitas tersebut sebagai bagian dari gaya hidupnya. Green Shoots Radar juga memprediksi gaya hidup ini bakal terus berlanjut, bahkan menjadi tren pada tahun 2024. Dalam hal ini, Presiden Direktur Visa Indonesia, Riko Abdurrahman mengatakan, bangkitnya traveling, khususnya untuk acara-acara musik, adalah sebuah tren gaya hidup yang positif. Dalam perjalanan lintas batas konsumen, kartu sebagai metode pembayaran memainkan peran penting karena menyediakan cara yang efektif dan terjamin untuk membeli tiket serta pengalaman pembayaran nirsentuh yang aman. Studi Tren Gaya Hidup Orang Indonesia tahun 2024. Melalui studi tersebut, Visa melacak sentimen konsumen di berbagai sektor, termasuk layanan keuangan, perdagangan, dan perjalanan. Data menunjukkan, 40% konsumen Indonesia yang disurvei menduduki peringkat 3 di Asia Pasifik dalam hal menghadiri konser pada tahun lalu, baik lokal maupun internasional, setelah India, 45%, dan Vietnam, 41%. Menariknya, di antara para responden Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri, 44% di antaranya memang sengaja merencanakan perjalanan secara khusus untuk tujuan nonton konser. Kemudian disebutkan juga kalau negara Singapura dan Malaysia muncul sebagai tujuan utama bagi para penonton konser ini. Lebih dari itu, studi Visa juga mengungkapkan 3 tren gaya hidup modern untuk tahun 2024. Traveling ke dalam dan luar negeri. Orang Indonesia diprediksi masih akan terus melakukan perjalanan ke dalam dan luar negeri, termasuk dengan tujuan menghadiri konser musik pada tahun 2024. Pada periode pasca pandemi, berbagai acara offline, luring, seperti konser atau pertandingan olahraga, semakin marak dan semakin banyak pula orang yang melakukan perjalanan untuk menghadirinya. Tren ini diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun 2024, didorong oleh penampilan artis populer, misalnya Coldplay dan Taylor Swift yang akan tampil di negara tetangga. Konser musik adalah jenis acara yang paling populer dan diminati, lalu diikuti oleh pertunjukan teater atau musikal dan acara olahraga. Belanja kebutuhan tersier. 4 dari 10 konsumen yang disurvei di Asia Pasifik percaya bahwa prospek domestik, daya beli, mereka akan membaik dalam waktu 1 tahun ke depan. Artinya, orang Indonesia masih yakin untuk berbelanja dan mengeluarkan uang lebih demi menunjang gaya hidupnya. Konsumen Vietnam adalah yang paling optimistis, dengan pandangan positif sebesar 75%, diikuti oleh Indonesia, 64%, dan Filipina, 50%. Hampir setengah dari responden, 47%, yang disurvei di wilayah ini percaya, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan belanja rumah tangga yang signifikan, dengan Indonesia sedikit lebih tinggi di angka 53%.
Orang-orang di Indonesia lebih banyak yang mengalami peristiwa untuk membawa perubahan besar dalam hidupnya, life event, dibandingkan dengan rata-rata regional, Asia Pasifik. Sebagai gambaran, membeli mobil baru, kebutuhan tersier, adalah life event yang paling umum dialami di sebagian besar pasar di Asia Pasifik, termasuk potensi dengan persentase 13% bagi orang Indonesia. Lebih dari separuh responden di Asia Pasifik berencana untuk membelanjakan lebih banyak uang selama setahun ke depan demi gaya hidup termasuk belanja secara umum. Begitu pula di Indonesia, angka ini mencapai 59%. Menabung untuk memuaskan gaya hidup. Selain berniat untuk membelanjakan lebih banyak uang, orang Indonesia juga diprediksi bakal meningkatkan alokasi dana ke kebiasaan menabung. Di Indonesia, 46% responden berniat untuk lebih berusaha menabung yang tujuannya untuk memenuhi gaya hidup. Jumlah ini lebih tinggi daripada rata-rata regional Asia Pasifik yang hanya 36%. Jika dibandingkan data dari seluruh wilayah Asia Pasifik, lebih dari 60% responden menyisihkan hingga 30% dari pendapatan mereka untuk ditabung. Konsumen Indonesia memimpin dalam hal tabungan pribadi, dengan 46% menabung antara 10–29% dari pendapatan bulanan mereka. Tren gaya hidup yang akan merajai tahun 2024. Seiring berjalannya waktu, gaya hidup kita berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, perubahan lanskap budaya, perubahan perspektif, dan keinginan untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Awal tahun 2024 membawa beberapa perkembangan menarik yang mendorong kebebasan, keberlanjutan, kesehatan, dan komunitas yang lebih besar. Bergabunglah bersama kami saat kami menjelajahi beberapa tren gaya hidup yang diantisipasi di tahun mendatang. Rutinitas kesehatan yang dipersonalisasi. Tahun 2024 akan melihat semakin banyak konten yang disesuaikan di bidang kebugaran dan kesehatan. Rutinitas yang dipersonalisasi ini akan menawarkan saran diet, olahraga, dan gaya hidup khusus berdasarkan gen, tes darah, dan preferensi individu, berkat inovasi seperti AI dan biomarker. Rutinitas yang disesuaikan dengan kebutuhan akan menggantikan rutinitas yang berlaku umum karena ilmu pengetahuan terus mendukung konsep bioindividualitas. Kegiatan berkebun yang ditunjang teknologi. Sepertinya AI dan otomatisasi akan memasuki pekarangan rumah Anda di tahun-tahun mendatang. Beberapa contoh telah ada di depan mata. Bagaimana teknologi digunakan untuk meningkatkan pemeliharaan dan pemantauan tanaman mencakup sistem nutrisi otomatis, sistem penyiraman cerdas, sistem irigasi cerdas, dan aplikasi berkebun. Di tahun-tahun mendatang, otomatisasi akan memainkan peran utama dalam desain dan pemeliharaan taman. Merebaknya minuman kesehatan. Probiotik telah menjadi faktor yang paling populer di kalangan konsumen ketika memilih makanan, terlihat dari ledakan pertumbuhan penjualan minuman yang mengandung probiotik. Masalah kesehatan usus sering terjadi, dan pencernaan kita terkena dampak negatif dari berbagai situasi stres, perubahan kebiasaan makan, dan faktor lainnya. Oleh karena itu, banyak orang yang berupaya keras menjaga kesehatan usus. Hidup tanpa limbah. Di masa mendatang, kita akan lebih banyak menerapkan praktik berkelanjutan. Salah satu upaya tersebut adalah hidup tanpa limbah yang bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dengan menggunakan pengomposan, kantong dan wadah yang dapat digunakan kembali, pembelian dalam jumlah besar, dan metode lainnya. Mempertahankan gaya hidup tanpa limbah juga dapat menghasilkan penghematan biaya yang besar. Mengurangi limbah berarti mengurangi pembelian produk sekali pakai, sehingga menurunkan konsumsi dan biaya terkait. Kaum nomaden modern.
Masyarakat perlahan-lahan mulai menerima kehidupan pengembara modern yang fokus pada minimalis dan fleksibilitas. Saat ini, banyak orang yang meninggalkan kehidupan stasioner mereka untuk bepergian dan beroperasi dari lokasi kecil yang ramah lingkungan. Memiliki tempat kerja yang fleksibel menjadikannya lebih nyaman. Keyakinan hidup bagi para perantau di tahun 2024 adalah menyederhanakan hidup dengan memprioritaskan pengalaman di atas barang-barang pribadi. Orang Indonesia diperkirakan masih akan terus melakukan perjalanan ke dalam dan luar negeri, termasuk dengan tujuan menonton konser musik pada tahun 2024. Pada periode pasca pandemi, berbagai acara offline, luring, misalnya konser atau pertandingan olahraga, semakin banyak orang yang melakukan perjalanan untuk datang. Tren ini diprediksi akan terus dilakukan pada tahun 2024. Terlebih didukung dengan penampilan artis populer, seperti Coldplay dan Taylor Swift. Konser musik merupakan jenis acara yang paling populer dan diminati. Selanjutnya diikuti oleh pentas teater atau musikal, serta acara olahraga. Menabung untuk kepuasan gaya hidup. Selain digunakan untuk membelanjakan lebih banyak uang, orang Indonesia juga diperkirakan akan meningkatkan alokasi dana untuk kebiasaan menabung. Di Indonesia, 46% responden berniat untuk lebih berusaha menabung yang bertujuan untuk memenuhi gaya hidup. Jumlah ini lebih tinggi daripada rata-rata regional Asia Pasifik yang hanya 36%. Jika dibandingkan data dari seluruh wilayah Asia Pasifik, lebih dari 60% responden menyisihkan hingga 30% dari pendapatan mereka untuk ditabung. Dalam hal tabungan pribadi, konsumen Indonesia memimpin, dengan 46% menabung antara 10–29% dari pendapatan bulanan mereka. Belanja kebutuhan tersier. Dalam waktu 1 tahun ke depan, 4 dari 10 konsumen yang menjadi responden di Asia Pasifik memiliki keyakinan bahwa prospek domestik, daya beli, mereka akan membaik. Dengan kata lain, orang Indonesia masih yakin untuk berbelanja dan membayarkan uang lebih untuk menunjang gaya hidupnya. Konsumen Vietnam merupakan yang paling optimistis, dengan pandangan positif sebesar 75%, selanjutnya diikuti oleh Indonesia, 64%, dan Filipina, 50%. Hampir setengah dari responden, 47%, yang disurvei di wilayah ini meyakini, saat ini menjadi waktu yang tepat untuk melakukan belanja rumah tangga yang signifikan, dengan Indonesia sedikit lebih tinggi di angka 53%. Orang-orang di Indonesia lebih banyak yang mengalami peristiwa untuk memulai perubahan besar dalam hidupnya, live event, daripada dengan rata-rata regional, Asia Pasifik. Misalnya, membeli mobil baru, kebutuhan tersier, adalah live event yang paling sering dilakukan di sebagian besar pasar di Asia Pasifik, termasuk potensi dengan persentase 13% bagi orang Indonesia. Lebih dari separuh responden di Asia Pasifik mempunyai rencana untuk membelanjakan lebih banyak uang selama setahun ke depan untuk memenuhi gaya hidup termasuk belanja secara umum. Demikian pula di Indonesia, angka ini mencapai 59%. Tren gaya hidup 2024 kemungkinan akan dilakukan oleh banyak orang jika semakin banyak yang menganggap tren ini harus diterapkan sebagai kebutuhan utama. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari channel Arta Tama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.